Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mepresentasikan tugas mata kuliah patologi dan rehabilitasi sosial yang diampuh oleh dosen Cintami Fatmawati, MPSI, yang berjudul Memahami dan Menjelaskan Pelacuran atau Prostitusi. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Surip sebagai moderator. Kemudian juga ada teman saya Muamanah Hikmah Saputri dan juga yang satu Muhammad Afif Ma'ruf. Langsung aja kita ke bab pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian prostitusi. Secara etimologi atau bahasa, prostitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu prostituere, artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, dan juga pencabulan atau pergendakan. Kemudian prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya. Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya undang-undang yang melanggar pelacur. Yang kedua, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khususnya di luar ikatan perkawinan. Yang ketiga, komersialisasi dari seks baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Yang keempat, dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengayam kesejahteraan dan ada pemutaran balikan nilai-nilai pernikahan sejati. Yang kelima, semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita, harkat manusia, dan sebagainya. Borgen membagi sebab atas kelompok-kelompok yang besar. Yang pertama, lingkungan immoral. Jika wanita tidak mengacu diri sewaktu mudanya, ia takkan pernah menjadi wanita pelacur. Yang kedua, keadaan tempat tinggal atau perumahan. Yang ketiga, pekerjaan kanak-kanak. Yang keempat, pandangan budak-budak wanita sangat meluas di seluruh dunia. Yang kelima, faktor-faktor ekonomi. Yang poin C, dampak dari prostitusi. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari prostitusi sendiri diantaranya yaitu yang poin pertama, menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dari kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolescensi, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba atau gejala motif heroin dan lain-lain. Merusak sendi-sendi moral, sosial, hukum, dan agama. Adanya pengeksploitasi manusia oleh manusia lain. Untuk upaya pemberantasan dan penanggulangan prostitusi yang dikatakan sebagai masalah sosial yang sejak dulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan.
Usaha menanggulangi pelacuran ini sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Ada beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah sosial ini. Yang pertama, untuk mengurangi pelacuran bahkan menghapusnya, maka kemiskinan harus dihapuskan terlebih dahulu karena penyebab utama seseorang melacurkan diri adalah masalah kekurangan ekonomi. Yang kedua, penutupan lokalisasi tetap perlu dilakukan. Yang ketiga, hukum para pria yang menggunakan jasa para pelacur. Bukan hanya di pihak wanita saja yang terkena hukuman, namun si pria juga harus terkena hukuman. Yang keempat, melakukan bimbingan bahwa perilaku hubungan seks yang berganti-ganti maka akan menyebabkan penularan penyakit seks seperti HIV, AIDS, raja singa, dan lain sebagainya. 5. Melakukan pemberdayaan pada PSK seperti membuka kursus keterampilan kerja bagi para penghuni lokalisasi. Di samping penutupan lokalisasi diimbangi dengan melakukan pemberdayaan tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang keenam, pengadaan acara bimbingan rohani. Di samping ada bimbingan sosial, harus juga diimbangi dengan pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan mereka. Ada dua usaha, yaitu usaha preventif dan usaha represif dan kuratif. Yang pertama, usaha preventif, yaitu suatu usaha yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain sebagai berikut. 1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran. Yang kedua, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan. Yang ketiga, menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber untuk menyalurkan kelebihan energinya. Yang selanjutnya, memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah atau gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Yang seterusnya, penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan kekeluargaan. Yang selanjutnya, pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran. Yang selanjutnya yaitu penyitaan terhadap buku-buku, majalah, gambar-gambar, film-film, dan sarana-sarana yang merangsang nafsu seks dari peredaran luas. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Usaha yang kedua yaitu usaha represif dan kuratif. Usaha ini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang benar. Usaha-usaha tersebut antara lain yaitu yang pertama, melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya. Yang kedua, untuk mengurangi pelacuran diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila.
Yang ketiga, penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Yang selanjutnya, pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan dan prostitusi dan lingkungannya. Yang seterusnya, menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau untuk memulai hidup yang benar. Yang seterusnya, mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila untuk mengawali hidup baru. Yang selanjutnya, mencarikan pasangan hidup yang permanen atau suami bagi para wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Yang terakhir, mengikut sertakan wanita tunasusila dalam usaha transmigrasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.